Oke, nomor satu ya, langsung aja lah ya. Persamaan garis di bawah ini, garis ini dan ini di dua titik adalah, nah ini adalah garisnya juga. Jadi ceritanya gini Adek, jadi ada dua garis ya kalau digambarin. Ini garis yang pertama, karena mereka berbeda ya, kemiringannya berbeda, ini gradiennya -1, yang ini gradiennya -2, maka dia pasti berpotongan. Oke? Nah, ini titik potongnya. Nah, terus pertanyaannya adalah persamaan garis manakah yang memotong kedua titik ini di dua titik yang berbeda? Ini sederhana saja, Adek. Coba kalau Adek perhatikan, dia akan memotong di dua titik yang berbeda jika apa? Ya, yang pertama adalah gradien harus berbeda dengan salah satu di dua garis ini. Ya, kalau gradiennya sama, berarti dia bisa kayak gini, sejajar. Nah, gini. Berarti hanya memotong di satu titik. Dia sejajar dengan ini. Atau misalkan dengan yang sini, dia juga hanya akan memotong di satu titik. Itu syarat yang pertama, ya. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Gradiennya dengan apa? Dengan M1 ataupun dengan gradien yang kedua. Yang kedua, dia tidak melewati titik potong ini. Udah itu aja adik-adik. Ya, sorry terputus ya. Kita ulangi lagi. Jadi ada dua garis ini. Nah, misalkan ini garis ini dan satu lagi garis yang ini berpotongan ya karena gradiennya berbeda. Terus potong ini didapat dari eliminasi substitusi kedua garis ini. Benar? Oke, saya eliminasi aja. Kurangin aja ya. X dikurang 2X berarti min X. Ini kurangin ini habis. -1 kurangin 1. 0 ya. Berarti di sini sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Makin ada. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan ya 1. Berarti titik potong ini adalah 0,1. Nah, supaya garis-garis yang dipilihan ini memotong di dua titik yang berbeda. Nah, ini syaratnya ada di gradiennya tidak boleh sama dengan salah satu gradiennya atau kedua-duanya. Terus yang kedua, dia tidak melalui titik potong tadi. Nah, teori ini dari diambil secara nalar ya. Jadi dikira-kira, oh ini ada dua gambar nih. Dua gambar tersebut dipotong oleh garis yang ini di dua titik yang berbeda. Kalau dua titik yang berbeda kan seperti ini, benar? Dua titik yang berbeda seperti ini. Artinya apa? Kemiringannya beda. Gradiennya harus berbeda dengan salah satu. Emang kenapa kalau sama? Kalau sama, misalkan dia sejajar kayak gitu. Berarti dia hanya memotong di satu titik ini aja. Atau di sini. Dia memotong hanya satu titik. Berarti gradiennya harus berbeda. Yang kedua, dia tidak melewati si titik potong ini. Kalau dia melewati titik potong ini, si garisnya, ya, ini paling cuma satu titik. Nah, nalar aja. Makanya disebutnya penalaran. Jadi, oke, yang pertama, gradien yang pertama tadi berapa? Gradien itu yang nempel di X, tapi Y-nya harus 1. Berarti Y sama dengan ini pindah ruas min X. Berarti gradien yang pertama ini adalah -1. Gradien yang garis yang kedua ini, yang ini adalah -2. Kita cek pilihannya. Yang ini gradiennya bukan -1, bukan -2, berarti bisa. Yang ini juga bisa. Yang ini gradiennya 1, bisa juga. Yang ini gradiennya, ya, kalau dikali silang berarti ini 5 ya. 5 -5 ya, -5 kali silang. Berarti yang nempel di X-nya -5 ini juga bisa. Nah,
Oke, gradiennya sudah oke. Terus tidak melalui titik potong ini. Kita cek ada di X-nya 0, Y-nya 1. Masukin ke pilihan. X-nya 0, Y-nya 1, cocok nggak? Kalau cocok, berarti dia melewati titik ini. Berarti yang pilihan 1 salah. Ya, karena dia pas ya melalui 0,1 ini. Masukin lagi ke sini, X-nya 0, Y-nya 1. Ini juga melalui ya, Dede. Berarti dari sini melalui 0,1. Kalau yang ini X-nya 0, Y-nya 1, ini cocok. Ya, dia tidak melewati 0,1. Jadi jawabannya adalah 4 saja. Oke, silakan Adik-adik kalau ada pertanyaan. Ya, jadi nanti di post-test ada lagi soal kayak gini, Adik-adik harus bisa ya, apa syaratnya secara nalar. Kalau ada 2 garis, pertama digambar dulu ya, gambarnya ngasal aja Adik-adik. Nah, terus Adik-adik pikir sedikit ya, misalkan, oh supaya dia motong di 2 titik, berarti kemiringannya harus berbeda ya. Terus yang kedua, dia tidak melalui titik potong. Oke, soal nomor 2, kalau tidak ada pertanyaan, berarti cukup jelas ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan DEF. Jadi semua sudutnya sama ya katanya. ABC dengan DEF. Ini sama-sama siku-siku, ini siku-siku. Nah, tapi adik-adik harus perhatikan di sini, sebangunnya yang mana? Lihat, ini sisinya pendek, berarti ini sebangun dengan yang ini. Berarti kalau saya ambil salah satu sudut, misalkan di sini adalah sudutnya alfa, ya, berarti samping sisi alfanya yang pendek. Berarti kalau alfanya berarti yang di sini kan? Nah, ini alfanya di sini. Ini sisinya sampingnya pendek. Depan sudutnya yang agak panjang. Sudutnya agak panjang, berarti sebangunnya seperti ini. Berarti alfa, ini juga alfa. Kalau ini beta, berarti ini juga sudutnya beta. Nah, itulah yang disebut sebagai segitiga yang sebangun. Nah, kemudian pertanyaannya adalah persamaan garis yang melalui titik A dan titik C. Melalui titik A dan titik C. Nah, ini adik-adik, mau nggak mau, adik-adik harus menemukan apa titik A. Titik A itu hanya bisa didapat jika gambarnya ini bagus adik-adik ya. Jadi supaya gambarnya bagus, adik-adik harus berikan sumbu-sumbunya, sumbu X, sumbu Y-nya ya. Nah, gambarnya misalkan. Oke, kira-kira sumbu X, sumbu Y-nya di mana? Ini X-nya -1, berarti yang ini 0. Ini 1 nih, 1,1 X-nya 1. Berarti kira-kira sumbu X, sumbu Y-nya saya pakai warna biru aja ya biar kelihatan. Nah, ini sumbunya. Terus ini ada 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Berarti kira-kira 0,0-nya di sini ya. Benar nggak ada, Dek? Di bawah. Nah, ini nih. Dia harus bisa menemukan sumbu X, sumbu Y-nya. Ciri-cirinya ini nih, ini X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 0,0 sekitar sinilah ya. Nah, titik potongnya 0,0. Jelas sampai sini? Jelas ya, Dede. Pertanyaannya adalah persamaan garis yang melalui A dan C. Perhatikan titik A ini. Titik A ini, si titik B itu koordinatnya -1,4. Ini 4 berarti ya. Y-nya 4. Berarti yang di sini adalah bla bla bla, 4. Benar nggak? Ya. Tinggal pakai yang kata-kata sebangun tadi. Ya. Kalau dilihat tangan alfa, Dede harus tahu tangan ya. Tangan alfa pada segitiga yang kecil, ini kita bandingkan dengan segitiga yang besar. Tangan alfa di sini depannya adalah panjang dari sini ke sini,
Ya, saya sebut aja panjangnya adalah Y. Jangan Y lah, misalkan apa ya? T aja ya. Depan per samping. Tangan itu desa ya, depan per samping. Depannya T, sampingnya panjang dari sini ke sini. Nah, ini Y-nya 4, ini Y-nya min 2. Berarti panjang dari sini ke sini itu sama dengan 4 dikurang min 2. Benar? Sama dengan 6. Nah, berarti ini 6. Akan setara dengan segitiga yang besar ini. Tangan alfanya, depannya panjang dari sini ke sini. Ini Y-nya berapa? 13. Ini Y-nya 1. Berarti panjang dari sini ke sini, yes, 12. Depannya 12. Sampingnya jarak dari sini ke sini. Ini X-nya 1, ini X-nya 10. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 10 kurangin 1. 9. Ya, nanti kiri kanan kalau saya bagi 3, berarti ini 2, ini bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4 kali silang, adik-adik. Berarti T-nya sama dengan 8. Nah, supaya jarak dari sini ke sini, mana sih tadi? Depan per samping. Nah, ini. Supaya jarak dari sini ke sini adalah T-nya adalah berapa tadi? 8. Panjang dari sini ke sini sudah 1, adik-adik. Ini kan min 1,4 ya. Atau berarti dari sini ke sini? Betul. 7 ya. Berarti koordinat ini adalah 7,4. Agak ribet ya. Nah, di sini. Berarti koordinat ini adalah 7,4. Berarti persamaan garis AC itu yang dibutuhkan adalah 2, yaitu gradien dan titik yang melaluinya. Gradiennya kalau ada 2 titik rumusnya adalah delta Y per delta X. Delta Y, berapa delta Y-nya antara A dengan C? 4 dikurang min 2, berarti sini 4 dikurang min 2, dibagi delta X. Selisih X-nya 7 dikurangin min 1. Ya, berarti hasilnya sama dengan 6 per 8. Atau kalau disederhanakan lagi, 3 per 4. Kemudian dia melalui X1, Y1. Nah, ini bebas. Adik-adik pilih yang 7,4 boleh, min 1, min 2 juga boleh. Nah, berarti persamaan garisnya apa? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1, nih Y1-nya berarti plus 2. Gradiennya tadi udah dihitung 3 per 4 dikali X min X1. X1-nya min 1 berarti ini jadi plus 1. Kali semua dengan 4 atau kali silang maksudnya berarti di sini jadi 4Y plus 8 sama dengan ini bongkar kurungnya adik-adik 3X plus 3. Nah, kita cocokin dengan pilihan. Di pilihan bentuk-bentuknya seperti ini. Nanti saya ajarin juga cara alternatif ya. Ini cara aslinya dulu ya adik-adik. Nah, oh X-nya maunya tetap di sini. Berarti ini yang pindah. Berarti 3X min 4Y. Ini 8 pindah ke sana jadi min 5. Benar? Sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, cara ini kelamaan. Ya, bisa adik-adik langsung perhatikan si gambarnya. Persamaan garis yang melalui A dan titik C. Ini adik-adik tinggal disubstitusi saja si titik C. Karena dia melalui, berarti masukin aja ke pilihan. Dia melalui titik C. C-nya min 1, min 2. Nah, ini masukin adik-adik ke pilihan ini. 3 kali min 1, min 3. Min 4 kali min 2, 8. Min 3 tambah 8, 5 kurangin 5, cocok 0. Kalau yang ini, min 3 tambah min 8. Min 11. Min 11 tambah 11 cocok juga sih. Yang ini min 4, min 6. Min 10 tambah 10 itu cocok adik-adik. Aduh, jahat juga ya. Min 4 ditambah 6. Nah, ini nggak cocok. Min 1 tambah min 2, min 3 tambah 3, 0. Ini juga cocok. Ya, adik-adik jadi terpaksa ya.
Tidak ada cara lain, harus pakai cara biasa ini. Karena banyak yang cocok semua pilihan. Silakan adik-adik, sekarang saya ulangi lagi. Pertama, tentukan sudut-sudut yang sebangunnya. Misalkan kalau saya sebut ini sudutnya adalah alfa, maka di segitiga ini yang disebut alfanya adalah yang ini. Kenapa? Karena depan sudut alfa itu di sini sisinya paling panjang, paling panjang, agak panjang. Ini panjang, ini pendek ya. Berarti depannya ini yang panjangnya. Berarti ini yang pendeknya. Oke, sip. Terus gunakan tangan, tangan itu desa. Pada segitiga yang kecil depannya saya nggak tahu ini T, sampingnya adalah panjang dari sini ke sini. Samain dengan yang tangan pada segitiga yang besar, depannya ini, sampingnya ini. Depannya ini panjang dari sini ke sini, tinggal lihat Y-nya 13, ini Y-nya 1. Kurangin aja. Itu depannya, berarti panjangnya 12. Sampingnya dari sini ke sini, berarti ini 10, ini 1, berarti jarak dari sini ke sini 9. Bandingin dengan segitiga yang kecil tadi. Silakan adik-adik, ini agak susah ya soalnya. Agak-agak susah, tapi saya yakin bisa deh. Pertama tentuin sudutnya, kemudian bandingin dua segitiga tadi. Segitiga kecil banding segitiga yang besar. Ya, dengan menggunakan tangan boleh. Atau lupa tangannya nggak apa-apa ya, pokoknya konsisten. Depan per samping, ini juga harus depan per samping. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya agak gampang, adik-adik. Pertanyaannya berapa jarak titik H ke titik F? Jarak titik H ke titik F. Mana H? Jarak titik H, A, B, C, D, E, F. Nah ini, jarak titik H ke titik F. Jarak dari sini ke sini. Nah, ini X-nya 10. Ini tinggal cari ada X-nya berapa. Nah, ini adalah titik potong garis yang ini dengan garis yang ini. Garis yang ini adalah garis yang memotong di sumbu Y, di Y sama dengan 1. Berarti persamaan garis yang ini adalah Y sama dengan 1. Makanya kalau ada dilihat di sini Y-nya 1, ini juga Y-nya 1. Berarti sepanjang garis ini Y-nya 1. Nah, si ini berarti si titik H udah disimpulin pasti Y-nya adalah 1. Tinggal nyari X-nya. X-nya masukin ke persamaan garis yang ini. Nah, tadi persamaan garis AC itu adik-adik udah dapetin. Persamaan garis AC-nya yang ini adik-adik. Tinggal masukin deh ke sini. Karena melalui ya. Yuk masukin. Kalau Y-nya 1. Y-nya 1 nih. Berarti X-nya berapa? 3X min 4 kali 1 dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan pindah ruas plus 9. Berarti X-nya 3. Oh, berarti ini X-nya 3. Berarti jarak dari H ke F tinggal ini kurangin ini. Ya, 10 dikurangin 3. Ya, sama dengan 7. Silahkan adik-adik, mungkin ini soal agak sulit ya. Banyak yang salah ya gara-gara adik-adik tidak menggambar sumbu X, sumbu Y. Jadi langkah yang pertama kalau ada soal kayak gini tadi apa? Bikin sumbu-sumbunya. Ya, sumbu X, sumbu Y-nya. Kemudian langkah yang kedua ya karena dia ada segitiga sebangun katanya, tentukan salah satu sudutnya aja. Mana yang sebangun. Kemudian tinggal bandingin selesai. Ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ada nomor 4. Suatu limas TABCD dengan alas berbentuk persegi. Ini alasnya katanya berbentuk persegi. Koordinat titik sudut persegi tersebut disajikan pada gambar berikut. 6,13, 12, nggak tahu, 4, nggak tahu, 7. Nah, berarti untuk tahu mana yang nggak tahunya, ada tinggal gunakan aja gradien ya. Kalau persegi itu berarti sisi-sisinya sejajar dan sama panjang. Ya, sejajar dan sama panjang.
sejajar, berarti gradiennya sama ya. Berarti kemiringan ini sama dengan kemiringan ini, kemiringan ini sama dengan kemiringan ini. Atau adik-adik bisa juga dapat dari ada sifatnya nih. Kalau persegi, nah ini sifat penting adik-adik. Jadi kalau yang namanya persegi itu pasti perpotongan diagonal dengan diagonalnya itu pasti tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, berarti perkalian gradiennya M1 dikali M2 itu harus sama dengan min 1. Nah, gradien 1 saya anggap aja yang ini, itu rumusnya adalah delta Y per delta X ya. Jadi kalau dua titik koordinat, gradien itu selisih Y, berarti ini Y ini kurangin Y ini, 13 min X per delta X. Delta X-nya 6 kurangin 4. Dikali gradien garis kedua yang diagonal ini, delta Y 7 min U per delta X, W min 12. Ya, sama dengan min 1. Tapi ini juga belum selesai ada dek ya. Ini masih ada U. Ini apa sih, huruf apa sih? Oh, ini hurufnya U, V, W ya. Delta Y 13 min, ini bukan X, ini V ini. Nah, ini masih banyak ada dek ya. Ada huruf V, ada U, ada W. Berarti kita harus akalin lagi ada dek sifat-sifat apa namanya? Persegi ya, persegi ini. Ayo, Adede berpikir kira-kira apa? Selain sifat perpotongan diagonal dengan diagonal, pasti siku-siku pasti tegak lurus. Berarti gradien ini kali gradien ini pasti min 1. Selain itu tadi sejajar ya. Kita coba-coba aja ya Adede ya. Oke, sejajar. Berarti garis ini sejajar sama ini. Berarti gradiennya apa di sini? Ya, delta Y. Berarti gradien ini apa? Delta Y berarti U min V per delta X. 12 kurangin 4 ya. Langsung aja ya. 8. Gradien ini delta Y 13 dikurang 7. Delta X 6 dikurangin W. 13 kurangin 7, 6 per 6 min W. Ini samain. 6 per 6 min W. Belum dapat juga, kita analisis gradien yang ini ada deh. Gradien yang ini 13 min U per delta X 6 kurangin 12 berarti min 6. Gradien yang ini delta Y 7 min V per delta X W min 4. Ini tegak lurus ini, berarti kalau dikaliin min 1. Ini dikali ini min 1. Ini dikali ini min 1. Wah, ngeri ya ini soalnya sebentar ada deh. Ini kali ini min 1 juga. Terus apa lagi sifatnya? Ayo, ada berpikir secara logika dulu. Tapi kalau waktu 1 menit ini ngeri ada deh ya ngerjain soal ini ya. Ngeri banget ini. Waktunya cuma 1 menit. Gradien perpotongan diagonalnya tegak lurus, sisi persegi tegak lurus sejajar. Ini nggak akan ada yang dapat ada ini. Banyak variabel ini. Males saya ngerjainnya sebentar. Kita mikir lagi apa ya? Selain itu, kira-kira apa lagi ada deh? Yang ditanya nanti UVW-nya ada deh.
Silakan adik-adik ada yang punya ide? Sifat persegi. Yang tadi gradiennya sejajar sama panjang. Ini 45 derajat ya. Ini titik tengah. Ini tambah ini bagi 2. Sama dengan titik tengah ini. Koordinat titik ini titik tengah. Bisa dapat nggak ya? Oh, bisa jadi adik-adik. Koordinat titik ini berapa nih? Titik tengah. Berarti ini tambah ini bagi 2. 6 tambah 4. Ini saya coba dulu ya adik-adik ya. Nanti saya perjelas ulang ya. 6 tambah 4, 10 bagi 2. Berarti ini 5,13 tambah V per 2. Biasanya 13 ditambah V per 2. Ini akan sama dengan titik tengah yang di sini. 12 tambah W bagi 2. Ah, benar adik-adik benar. 12 tambah W per 2, koma, Y-nya 7 tambah U bagi 2. 7 tambah U bagi 2. Berarti ini W-nya dapat ya. 5 sama dengan 12 ditambah W per 2 kali silang 10 sama dengan 12 ditambah W. Ketahuan W-nya adalah minus 2. Mana W? W. Di sini W-nya minus 2. Minus 2,7. Terus yang ini ada U, ada V. Samain. Pertanyaannya apa sih? 3U min. Astagfirullahaladzim, adik-adik maaf ya di sini saya belum baca ini adik-adik. Ya, sayang sekali adik-adik. Kalau baca ini mah dari tadi juga cepat adik-adik ya. Ya, kita ulangi aja lagi ya adik-adik. Sorry, mohon maaf ya saya belum baca soalnya juga. Jadi saya ulangi lagi, ini ada tulisan ini adik-adik. Tadi saya nggak baca ini. Cuma lihat koordinat aja. Nah, ini. Hmm. Oke, adik-adik saya ulangi ya. Diketahui garis K dengan persamaan ini melalui titik B dan D. Melalui titik B dan D. Nah, kalau melalui berarti bisa di yes, bisa dimasukin ya. Masukin adik-adik ya. Kalau X-nya W, Y-nya 7. Masukin nih. X ditambah 7Y sama dengan 47. Oke, dia melalui W. Melalui titik D. Titik D itu adalah W,7. Masukin X-nya W berarti W ditambah 7 kali 7, 49 sama dengan 47. Keren ya adik-adik. W-nya tadi saya udah dapat ya minus 2 tanpa harus dikasih tahu persamaan garis ini. Sama ya kayak tadi tuh ya saya dapat minus 2 dari titik tengah-tengah ini ya. Ujung tambah ujung dibagi 2. Terus dia melalui titik B. Titik B, koordinatnya 12, U. Masukin. X-nya 12. Berarti 12 ditambah 7U sama dengan 49. Berarti 7U sama dengan 49 kurangin 12. Ini 12, U ya, bener ya. X-nya 12, Y-nya U. 7U. 47 kurangin, ini kenapa jadi 49 ya? 47. 47 kurangin 12, 35. Berarti U-nya adalah 5. Dah ketahuan berarti koordinat ini minus 2,7. Koordinat ini 12, U. U-nya 5. Nah, pakai cara yang tadi aja ya, adik-adik. Set titik tengah aja tadi. Y-nya berapa ini? 13 ditambah V per 2. 13 ditambah V per 2. Akan sama dengan Y tengah-tengah ini. Berarti 7 ditambah 5 per 2. Ya, Y-nya yang diambil aja Y-nya. Kalau X-nya udah sama lah. 2 coret.
ini jadi 12 sama dengan 13 ditambah V. Berarti V-nya adalah -1 ya. Berarti koordinat ini adalah 4, -1. Dah masuk pertanyaan adik-adik, 3 dikali U. Oh, ada yang nanya ya, kenapa dibagi 2 titik tengah? Jadi panjang ini sama dengan panjang ini. Ya, jadi ini tambah ini, Y ini tambah Y ini dibagi 2. Sama dengan Y ini ditambah Y ini dibagi 2. Karena titik tengah. Itu yang nanya ya, kenapa dibagi 2. Dah, 3 kali U. Tadi U-nya berapa? 5. Berarti 3 kali 5 dikurangin V. V-nya tadi yang mana adik-adik? Ini, -1. Ditambah 2W. 2 kali -2. Ya, berarti ini 15 ditambah 1 dikurang 4. 16 kurangin 4, jawabannya 12. Ya, saya tadi tidak baca ini ya. Kalau baca ini mah gampang ya. Saya langsung aja dari bacaan nyari hubungan koordinatnya, Dede. Sebenarnya bisa sih, bisa didapat itu sebenarnya. Oke, adik-adik, pertanyaan terakhir. Ini silakan ditanya dulu ya, bisi postesnya adik-adik bingung. Ngerti? Jarak titik T ke bidang ABCD nggak dipakai ya. Di sini cuma nentuin UVW aja. Jadi pertama apa tadi? Masukin yang melaluinya. Si ini melalui ini dan ini masukin nanti dapat apa? U dan W. Ya, U dan W. Kalau U dan W-nya udah dapat, adik-adik ambil titik tengah ini. Ya, si titik ini ada di tengah-tengah ini. Berarti ini tambah ini bagi 2. Y-nya aja. Karena Y-nya aja yang mau dicari di sini. Atau boleh gradien ini sama dengan gradien ini. Pasti sama. Nanti dapat V-nya. Selisih Y, V-7 per selisih X. Ini sama dengan selisih Y per selisih X. Nanti sama. Ya, ini pasti dapat juga -1. Oke ya, sip ya. Ya, sebenarnya tidak perlu dibagi 2 juga boleh ya. Tapi lihat dari M ini sama dengan M ini. Tapi nggak apa-apa lah ya belajar titik tengah. Titik tengah itu median, berarti ujung tambah ujung dibagi 2. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Ada 2 fungsi, katanya ini fungsi kuadrat ya. Untuk bilangan bulat A dan B tertentu, apakah kedua garis berpotongan? Nah, adik-adik kalau ada parabola dengan parabola, ya, dia akan berpotongan di 2 titik. Bisa di 1 titik. Di 1 titik itu kayak gini. Ini syaratnya diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau yang menyinggung diskriminannya sama dengan 0. Jadi syarat dia berpotongan, syaratnya itu diskriminannya itu bisa lebih besar atau bisa sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Oke, sekarang untuk mencari titik potong, adik-adik tinggal disamain dulu ya. Y-nya disamain dulu. Yang pertama adalah X kuadrat min 2X plus A. Yang kedua, Y-nya adalah min X kuadrat plus 4X min B. Pindah ruas, berarti jadi 2X kuadrat min 6X ya plus A plus B. Sama dengan 0. A dengan B-nya ini bilangan bulat katanya ya. Oke, kita cek pilihan nomor 1. Apakah berpotongan? Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Iya jika apa? Diskriminannya ini. Tidak apa? Berarti diskriminannya negatif. Nah, kata di soal, jika A ditambah B-nya adalah 2, berarti persamaan kuadratnya jadi apa nih? Bagi 2 dulu semua nih. X kuadrat min 3X plus bagi 2.
plus satu. Ya, ini kita cek diskriminan. B kuadrat min 4AC. 3 kuadrat 9 dikurangin 4 kali A, A-nya 1, C-nya 1. Berarti ini 5. Berarti diskriminannya 5. Tapi kalau A tambah B-nya 2, diskriminannya 5. Berarti belum cukup, adik-adik. Kenapa? Ya, memang ini diskriminannya positif. Tapi apakah A dan B-nya bilangan bulat atau enggak? Kalau bilangan bulat itu kan kayak A-nya 1, B-nya 1, jumlahnya 2. Kalau A-nya 1, B-nya 1, oh bisa juga ya, adik-adik. Ya udah. Terus yang kedua, pernyataan yang kedua, A-nya lebih dari 2, B-nya lebih dari 3. A-nya lebih dari 2, B-nya lebih dari 3. Oke, kita cek ya diskriminannya. 6 kuadrat 36 dikurangin 4 kali A kali C, A plus B. Nah, kalau A-nya lebih dari 2, B-nya lebih dari 3, berarti kalau dijumlahin lebih dari 5 dong. Benar? Lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 ini misalkan 5 koma lah. 4 kali 2, 8 kali 5, 40. Berarti minus ya? Minus. Kalau ini yang minus berarti dia tidak memotong. Ya, ini selalu tidak memotong. Ini selalu memotong. Berarti jawabannya gimana, Adek? Kalau yang nomor satu, ya, memotong, selalu memotong. Kalau pernyataan yang kedua, iya juga, tapi selalu tidak memotong. Nah, kalau Adek nemuin soal seperti ini, berarti jawabannya apa, Adek? Satu saja cukup dan dua saja cukup. Ya, jadi satu saja cukup, Adek, karena dia selalu positif, artinya selalu memotong. Nah, pernyataan dua juga cukup adik-adik, karena diskriminannya selalu negatif. Tapi kalau satu dengan dua itu kontradiksi. Ya, kalau yang satu ya, kalau yang dua tidak. Tapi kan ini pertanyaan, adik-adik. Pertanyaan, apakah berpotongan? Kalau yang nomor satu ya, kalau nomor dua tidak. Jadi satu saja cukup dan dua saja juga cukup. Jadi terpisah ya jawabannya. Jadi syarat dia berpotongan. Nah, satu titik itu udah disebut berpotongan, adik-adik. Di luar ini dia tidak berpotongan. Jadi untuk pernyataan yang ke satu ini cocok ya, dia berpotongan. Nah, pernyataan yang kedua kalau di sininya lebih dari 5, berarti dia ini selalu negatif. Berarti dia tidak berpotongan. Sementara soal ini adalah pertanyaan. Pertanyaannya apakah kedua grafik tersebut berpotongan? Ya saja atau tidak saja. Ini cukup, ini juga cukup. Tapi kedua-duanya tidak bisa digabungkan. Oke, adik-adik, gimana? Lancar? Ya, siap-siap adik-adik untuk post-test. Boleh nanti pembahasannya adik-adik bisa download di kolom chat ya. Berarti tadi nomor 2 gimana? Pertanyaan, ada pertanyaan nih adik-adik. Berarti tadi nomor 2 gimana? Nomor 2 apa ya? Kan udah nomor 2. Halo, ini siapa yang nanya nih? Berarti nomor 2 gimana? Ini nomor 2. Nah, ini digambarin. Ini persamaan garisnya.
Jadi langkah pertama cari sumbu X, sumbu Y, kemudian sudut mana yang sebangun, terus bandingkan. Ya, adik-adik kalau mau ngerjain soal proses ini cocokin aja dengan ini ya, dengan jawaban yang tadi saya buat. Ini saya save, saya simpan aja biar adik-adik bisa lihat lagi catatannya di kolom chat ya. Ya, silakan adik-adik dibuka pembahasannya ya, nanti cocok-cocokin ya dengan menjawab soal ya supaya waktunya pas. Kita mulai jam 2 ya pas tesnya. Silakan dipelajari aja dulu. Ya, adik-adik jam 2 pas silakan ya. 20 menit aja lah. Harusnya 5 soal 5 menit sih, tapi ini soalnya susah-susah ya, jadi adik-adik bisa kerjain 20 menit aja. Silakan adik-adik di-download soalnya di kolom chat ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan adik-adik dicocokin kuncinya. Ini kuncinya. Terus nanti adik-adik WA ke saya atau lewat kolom chat ya. Caranya nomor absen langsung nilainya ya. Kali 200 adik-adik. Benar dikali 200. Benar dikali 200 nanti langsung kirim. Jawabannya bisa lewat kolom chat, bisa ke WA saya. Gini misalkan ya. Sabrina misalkan nomor 5 berarti 5 titik nilainya misalkan benar 3 berarti 3 kali 200 600 ya silakan atau boleh dicoret-coret di sini ya Dede ya langsung dicoret di sini nilainya. Moses kalau 9 800 ya benar 4 ya. Ayo silakan cepetan yang lainnya. Mau bahas yang mana Faizah? Sambil nunggu temennya sok minta dibahas yang mana Faizah. Ini ngerjain ini. Ini nomor 2 Faizah. Jadi tentukan dulu sumbu X, sumbu Y-nya. Kalau baru masuk susah ya Faizah. Jadi ya pasti nilainya pasti jelek. Makanya nggak boleh terlambat. Nomor 1 ini, aduh waktunya udah habis lagi. Dilihat aja deh pembahasannya yang saya kirim Faizah. Nanti saya kirim ulang ya. Silakan yang lainnya jawaban apa nilainya dikirim. Oke ya, itu saya kirim lagi pembahasan dengan pembahasan post testnya ya. Adik-adik amati aja. Sorry tulisannya jelek-jelek. Ya, oke sampai di sini dulu. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.